Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ke-6 kali ini pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, untuk pembahasannya adalah lanjutan dari pengujian produk barang dan jasa. Nah, di sini ada 3 indikator yang kalian pahami. Yang pertama 3.14 menganalisis prosedur pengujian fungsi produk barang dan jasa. Yang saya maksud tadi adalah 3 indikator yang harus kalian pahami. Untuk KD 4.14 melakukan pengujian produk barang atau jasa. Ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Nah, masuk pada materi lanjutan. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Nah, di sini ada yang pertama sebutkan adalah pemerintah. Pemerintah di mana berperan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah yakni terus mengadakan peningkatan mutu atau penjaminan mutu ya, dengan menerbitkan suatu rangkaian standarisasi ya. Pada contoh yakni yang ada di Indonesia adalah standarisasi SNI ya, standarisasi SNI atau biasanya kita sebut standar nasional Indonesia. Mungkin untuk standar-standar yang ada di luar negeri bisa seperti ISO 9001, ISO 14001 dan ISO yang lainnya. Mungkin ada juga HACCP, itu penjaminan juga penjaminan mutu. Nah, terus yang kedua adalah perusahaan. Apa perusahaan terlibat? Perusahaan berperan dalam pengujian produk untuk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Nah, jadi perusahaan membuat standarisasi sendiri maupun standar wajib, standar yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Nah, jadi dari standar perusahaan itu juga ada sendiri dan harus menganut juga dari standarisasi pemerintah. Terus yang ketiga adalah organisasi konsumen. Apa peranannya? Organisasi konsumen itu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Jika pemerintah dan produsen tidak menerapkan standarisasi atau kualitas produknya ya, organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Nah, di sini bagi organisasi konsumen adalah mementingkan kualitas. Namun di balik itu semua, untuk kita melibatkan keamanan atau kenyamanan suatu produk yang dihasilkan itu harus memenuhi step-step standarisasi yang harus kita anut atau kita gunakan. Nah, di sini akan saya contohkan suatu uji coba pada Suzuki Ignis ya. Nah, di sini adalah uji pengereman. Keterlambatan untuk pengereman itu seperti apa? Apakah terlambat? Nah, ini adalah suatu contoh manusia. Nah, itu. Jadi kalau ini mungkin bisa tertabrak. Oh, tidak ternyata. Jadi tidak tertabrak. Nah, sini adalah contoh yang tertabrak. Ini adalah pengujian untuk portal atau polisi tidur ya. Nah, itu produksinya seperti apa. Nah, di sini adalah uji coba tabrak atau uji coba kelayakan untuk menabrakkan suatu kendaraan. Nah, di dalamnya ada namanya airbag ya, untuk keselamatan para pengemudi dan penggunanya. Nah, di sini
seberapa kuat mobil ini untuk ditabrakkan ke suatu benda atau lawan dari mobil itu sendiri ketika terjadi suatu kecelakaan. Inilah adalah pengujian yang sangat penting untuk keselamatan si pengguna ya. Ini bolak-balik itu mungkin ada beberapa atau berkali-kali pengujian tabrak ini untuk menjamin keamanannya, keselamatannya juga. Nah, di sini ada penumpang yang kedua di belakang. Nah, ini wajib sekali untuk di zaman modern. Airbag sangat penting dan masih dikembangkan. Di sini ditabrak dari samping, suatu pengujiannya tabrak dari samping. Nah, di sini ada airbag dari samping keluar. Di sini ada sistem atau sensor yang dipasang untuk mendeteksi ketika ada tabrakan atau ada sentuhan yang keras, maka airbag akan keluar. Sensor itu akan mendeteksi. Nah, itu. Nah, ini adalah suatu pengujian di mana kaca mobil dipecahkan. Berapa uji tekannya? Nah, ini uji tekan benda yang dilempar. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi untuk pengujian produk itu sangatlah penting. Nah, yang pertama adalah yang saya sebutkan tadi adalah uji kelayakan, di mana suatu produk harus benar-benar layak untuk diproduksi massal gitu. Jadi tidak sembarangan. Untuk apa contohnya itu yang saya contohkan itu adalah suatu kendaraan mobil. Itu sangat penting untuk keselamatannya seperti apa. Mungkin untuk yang kedua adalah standarisasi. Nah, ini adalah standar atau standarisasi yang ditetapkan dari pemerintah ataupun perusahaan. Nah, itu ketika suatu perusahaan memiliki standarisasi yang sangat tinggi, mungkin akurasinya lebih baik dan dipandang lebih aman dibandingkan yang standarisasi masih yang ada di bawahnya. Mungkin yang bisa diterapkan adalah biasa kita kenal itu adalah standarisasi ISO itu. Yang ketiga adalah inovatif dan kreatif. Nah, dimana perusahaan itu harus benar-benar inovatif dan kreatif. Desainnya, dari teknologinya itu harus mempunyai yang berbeda untuk untuk pembelian atau mengeluarkan produk itu benar-benar diminati oleh para konsumen atau para penggunanya itu. Yang keempat adalah mampu bersaing teknologi. Nah, inilah yang sangat penting. Jadi teknologi itu bukan setiap tahun ganti untuk mobil, tapi setiap hari pun atau bahkan setiap menit pun teknologi itu selalu berganti terus menerus ya. Jadi gimana perusahaan itu harus benar-benar memikirkan teknologi, karena di pasar Indonesia itu biasanya orang Indonesia cenderung mencari yang lebih murah harganya, terus canggih dan bagus dari segi desainnya. Mungkin itu adalah peminat konsumen Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi pengujian produk selesai sampai di sini. Mungkin setelahnya adalah pembahasan materi-materi yang pertemuan dari yang ke-7 dan yang ke-8. Atas perhatiannya, tetap
jaga kesehatan untuk anak-anakku, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.